sekarang pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan suatu video untuk memenuhi tugas PPKN, di mana pada video tersebut kami mewawancara seorang siswa yang dimana dia melanggar peraturan sekolah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Olivia Silaban. Perkenalkan, nama saya Rahmarina Putri. Saya Gadita Syari Aliska Yusa. Saya Muhammad Falki Mutfatama. Saya Reza Dwari. Bye. A few moments later. Setelah itu, kami mewawancarai 3 orang siswa-siswi yang melanggar aturan. Selamat menyaksikan. Two hours later. Ade, mengapa Ade melanggar peraturan? Apakah Ade sadar Ade melanggar peraturan? Iya sadar teh, soalnya abis olahraga juga karena gerah, kaos kaki panjang jadi diganti karena biar gak basah juga. Oke, saya mau bertanya lagi. Pertanyaan yang kedua, bukankah Ade masuk Semansa udah menandatangani kesiapan mematuhi tata tertib sekolah? Mengapa Ade melanggar padahal Ade udah menandatangani tata tertib sekolah kesediaan? Waktu dulu Ade nandatanganin kan ada surat untuk tentang mematuhi. Nah, kan Ade berarti udah setuju dong sama peraturan Semansa. Tapi kenapa Ade udah tahu peraturan kayak gitu Ade tetap ngelanggar gitu? Kenapa? Iya, aku udah nandatangani, tapi karena aku juga sadar kayak kalau yang panjang teh gerah. Udah gitu aja. Tapi menurut Ade di kelas Ade masih banyak gak yang melanggar peraturan sekolah? Sekarang jadi sedikitnya ada, bisa dihitung lah 1 apa 2 orang. Ade tahu kan kemarin GDS tuh ngelakuin pertanyaan selanjutnya, kemarin tuh kan tim GDS tuh melakukan pengecekan terhadap kaos kaki, rambut, dan lain-lain. Nah, menurut Ade dengan pengecekan itu gimana sih tanggapan Ade? Apa Ade setuju atau gimana gitu? Setuju teh buat biar mengurangi yang melanggar aturan sekolah. Dari kesalahan ini apa yang bakal Ade perbaiki ke depannya? Tidak akan menggunakan kaos kaki pendek lagi dan tidak akan menggunakan kaos kaki berwarna selain putih. Oke, terima kasih ya Ade. Udah. Oh my god! Wow! Oke, Dek, akang mau nanya, kenapa Ade kan udah tahu kalau di sekolah kita ini ada peraturan ya, gak boleh pakai sendal. Kenapa Ade ngelanggar aturan? Kenapa Ade pakai sendal? Aku kan tadi teh istirahatnya dilewat ya Kang. Jadi abis duhur teh dilewat. Jadi jam 1 teh baru sholat. Jadi ganti sendal. Terus emang lupa jadi langsung MTK langsung. Jadi belum pakai sepatu lagi. Sholatnya di kelas juga. Jadi ke WC-nya nggak ke masjid. Tapi buat ini dari kesiapan Ade menandatangani peraturan dari sekolah ini, apakah Ade udah ngelaksanain itu? Udah pas awal masuk kan udah datangin semuanya gitu. Menurut Ade nih, kenapa di Semansa ini masih banyak yang melanggar siswa-siswi yang masih melanggar peraturan sekolah kita? Kenapa? Menurut aku mungkin kurang udah mah banyak terus
kurang penegasan. Walaupun sekarang GDS lebih itu lagi ya Kang. Tapi mungkin anak-anak tuh merasa santai aja kan, gak tiap hari GDS ngelakuin pengecekan kayak gitu Kang. Jadi kayak gak apa-apa lah kayak gini gitu. Terus kan namanya remaja kan lagi masa-masa nakalnya gitu kan Kang. Jadi senang banget melanggar yang nggak boleh gitu. Jadi mungkin buat kedepannya buat semua siswa lebih itu lagi, mungkin lebih lebih tertib lagi dari GDS maupun dari siswanya juga, kesadaran diri sendiri. Oke, pertanyaan terakhir ya. Dari kesalahan Ade yang Ade lakuin ini, apa yang bakal Ade lakuin ke depannya buat memperbaiki ini? Mungkin kedepannya kalau misalnya habis sholat langsung ganti sepatu, dan emang harusnya kayak gitu ya Kang. Jadi mungkin ini emang kesalahan dari saya sendiri. Jadi untuk kedepannya mau pakai sepatu lagi buat di sekolah gitu. Baik, makasih Dek. Baik, sekarang kita sudah bersama saudara kita dari SMA Negeri 1 Ciamis. Kenapa Anda tidak pakai dasi dan kenapa bajunya dikeluarin? Pertama kayak kenapa gak pakai dasi, soalnya ketinggalan di rumah. Nah terus kenapa bajunya dikeluarin, soalnya gerah tadi abis duhur. Oh baik, kalau seperti itu. Tapi apakah dengan gerah tersebut kamu jadi melanggar peraturan sekolah? Kenapa malah melanggar peraturan sekolah? Kan gerah itu kan urusan kamu. Terus juga waktu dulu kan kamu pernah menandatangani tata tertib sekolah kan, dan di situ tercantum untuk menggunakan atribut. Kenapa kamu masih melanggar? Ya mungkin ini mah saya juga tahu, maksudnya kayak sadar bahwasanya saya tuh menyalahi aturan. Cuman mau gimana lagi gitu. Tapi apakah Anda sudah menandatangani peraturan tersebut? Setahu saya dan seingat saya belum. Wah, pantesan. Oke. Saya mau nanya satu lagi ya. Apa sih yang bakal Anda lakukan buat kedepannya, buat menertibkan diri Anda sendiri dan teman-teman Anda kalau bisa? Mungkin dari saya akan memperbaiki dari saya sendiri, mulai dari kayak contohnya misalkan dapat teguran dari guru atau kayak teman-teman saya. Cuman saya lebih ke merubah diri saya sendiri daripada sebelum saya menegur orang lain gitu. Soalnya diri saya sendiri juga belum benar gitu. Ya. Baik. Terima kasih mungkin atas waktunya ya. Udah. Perkenalkan, nama saya Dewi Olivia dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin mewawancari Ibu mengenai tata tertib. Kalau tadi kan Lydia tentang bolos gitu. Kalau aku lebih ke kedisiplinan siswa gitu Bu. Pertanyaan yang pertama ya Bu, kemarin kami telah melakukan sebuah survei dan ternyata masih banyak siswa yang melanggar peraturan. Nah, apakah ada upaya atau rencana untuk melakukan kegiatan mendisiplinkan siswa ke depannya selain razia? Kan kemarin ada razia tuh ya Bu, karena kemarin udah ada razia tapi tetap aja masih banyak yang melanggar gitu Bu. Namanya upaya pasti ada. Maksud Ibu, pendidikan itu sendiri adalah sebagai salah satu upaya kan untuk menciptakan manusia didik seutuhnya yang beriman dan bertakwa dan bla bla bla, banyak ya manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu berarti bukan hanya dia secara akademik bagus, tetapi juga secara attitude. Jadi ketika mungkin itu masih terjadi pelanggaran, tentu kami tak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan gitu, karena pernah Ibu sampaikan seperti ini, ketika menangani suatu kasus itu try and error, dalam artian mungkin orang ini bisa ditangani dengan cara ini, tetapi berbeda halnya dengan si B, mungkin tidak bisa dengan cara seperti itu. Makanya mungkin ketika kita lebih mengenali peserta didik, insya Allah itu akan lebih mengena
tepat sasaran gitu untuk menginsapkan kesannya tadi mereka nggak insap ya, dalam artian tuh untuk memahamkan kepada mereka betapa pentingnya kita mengikuti peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Ciamis. Nah, sebenarnya untuk mendisiplinkan siswa bukan hanya razia, betul sekali, itu mah razia mah hanya dukungan ya, dukungan. Sebenarnya untuk kedisiplinan itu sendiri terintegrasi sebenarnya di tiap mata pelajaran. Sepemahaman ibu seperti itu, setiap guru berhak dan berkewajiban untuk mendisiplinkan anak-anaknya, karena bukan hanya transfer ilmu tetapi juga adab juga harus diperhatikan, termasuk ya gitu ya, tata tertib dan lain sebagainya. Setiap guru terintegrasi dalam mata pelajarannya. Pasti kan kalian juga sering ya mungkin di kelas kayak lagi belajar apa ya, tetap aja pasti bapak ibu guru tuh menghubung-hubungkan dengan kedisiplinan dan lain sebagainya. Mungkin kalian juga sering kan ketika belajar apa tapi ini gimana nih yang pakai lipstik apa dan lain sebagainya. Nah itu tentunya itu sebagai salah satu upaya gitu. Nah untuk upaya kedepannya tentu kita harus pikirkan bersama, karena kedisiplinan ini ya paling tidak menjadi cerminan SMA Negeri 1 Ciamis ini seperti apa. Ketika masih banyak yang tidak disiplin, berarti ibu juga harus tanya balik kepada mereka, apakah mereka bangga dengan SMA Negeri 1 Ciamis, apakah mereka juga memang masih mau berada di SMA Negeri 1 Ciamis. Ya, bila memang mau, berarti mereka punya kewajiban untuk selalu mendukung SMA Negeri 1 Ciamis, dengan salah satu caranya adalah mengikuti peraturan yang ada. Gimana ya? Cukup nggak sih jawaban Cukup, Ibu, cukup. Ada yang belum terjawab ya, silahkan ya Dewi ungkapkan kembali, karena tadi pertanyaannya panjang di situ Ibu teka kopi. Udah, Ya, Bu, seperti cukup. itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan Ya, kedua, Ibu. silahkan. Salah satu hal yang saya ingin tanyakan juga, kan zaman dulu tuh belum ada GDS ya Bu, kayak GDS tuh baru-baru gitu, gerakan disiplin siswa. Nah, kenapa GDS itu bisa sampai tercipta? Apakah emang siswa-siswi semansa banyak yang melanggar aturan, ataukah GDS itu emang merupakan syarat dari pemerintah, dari pusat? Sebenarnya itu dari dulu tuh bukan nggak ada sebenarnya, bahwa kami itu semua bersinergi antara semua yang ada di sekolah untuk menciptakan kedisiplinan sekolah. Meskipun nggak ada GDS, kami kan tetap ya, maksudnya tuh ketika ada yang berperilaku tidak sesuai norma ataupun misalkan memakai baju tidak sesuai aturan, kami toh tetap, meskipun nggak ada tim dulu itu gitu, seperti itu. Hanya istilahnya kita mengukuhkan tim itu untuk kita ingin anak-anak lebih disiplin, kita ingin anak-anak juga lebih memahami aturan-aturan. Ya memang salah satunya adalah karena kita melihat semakin meluasnya kayak pelanggaran-pelanggaran, semakin kayak ini nih gimana nih kok banyak sekali ya siswa perempuan sekarang yang mungkin pakai blush on, yang mungkin pakai bahkan pakai alis, kemudian tuh pakai lipstick yang memang matte yang 12 jam tidak bisa dihapus misalkan teh. Kan itu sudah tidak sesuai ya dengan aturan sekolah gitu, secara umum dimanapun gitu, seperti itu. Ibu rasa tidak ada yang membenarkan gitu anak-anak siswa ke sekolah memakai lipstick. Jadi sebenarnya itu gitu, untuk ya kita untuk mengukuhkan kembali bahwa ya kita dengan serius ingin menangani anak-anak, ingin lebih serius, bukan berarti dulu tidak serius ya, bukan seperti itu, tapi yang paling tidak ketika sudah dibentuk tim kita jelas gitu, jelas targetnya, jelas kerjanya gitu, seperti itu. Walaupun setiap guru juga bertindak sebagai garda depan untuk mendisiplinkan siswa, semua tidak hanya tim GDS gitu. Jadi jangan anggap hanya tim GDS saja gitu. Semua guru harus ikut terlibat. Semua guru juga harus ikut mendisiplinkan siswa gitu. Itu pendapat Ibu seperti ini. Terima kasih Ibu atas waktunya, maaf mungkin mengganggu waktu. Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf juga kalau misalkan Ibu dalam
wawancara ini banyak terdapat kesalahan, silahkan saja. Mungkin ya intinya kami ingin kalian lebih baik, kami ingin kalian menjadi pribadi yang utuh dalam artian itu bukan hanya IQ kalian, bukan hanya secara akademik saja yang bagus, tetapi juga yang lebih utama adalah adab perilaku kalian gitu juga. Baiklah teman-teman, setelah kemarin kami telah melakukan survei dan juga telah mewawancara beberapa siswa-siswi dan juga Bu Yeni selaku guru bimbingan konseling, kami dapat menarik kesimpulan dan memberikan 3 poin yang mungkin bisa menjadi solusi agar bisa merubah siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciamis menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menaati aturan ke depannya. Yang pertama, meratakan semua siswa. Karena banyak banget siswa yang masih melanggar aturan karena dia melihat temannya. Contohnya saja, mungkin dia sudah memakai kaos kaki panjang hari ini, tapi dia melihat teman-temannya menggunakan kaos kaki pendek. Akhirnya dia mengikuti teman-temannya menggunakan kaos kaki pendek. Jadi mungkin kedepannya bisa memeratakan semua siswa agar benar-benar siswa tuh harus banget, wajib banget menggunakan kaos kaki panjang. Jadi tidak ada lagi yang menggunakan kaos kaki pendek. Poin yang kedua, sesama siswa harus saling mengingatkan. Ya, misalnya sesama teman sebangku gitu, kita saling mengingatkan kalau kamu tuh kaos kakinya harus panjang, terus dasi harus dipakai, terus make up gak boleh tebel-tebel kayak gitu. Jadi antar teman sekawan harus saling mengingatkan. Poin yang ketiga, make up tidak membuat pede. Ya mungkin beberapa siswa menganggap make up itu membuat pede, tapi jangan sampai make up yang benar-benar kelihatan banget make up kayak lipstick pakai yang tebel banget, yang matte kayak gitu. Nah, akhir kata saya akan mengucapkan satu kutipan menarik dari Pak Jaen. Isinya semua akan indah pada waktunya. Jadi kita kan masih pelajar ya, jadi nggak usah pakai yang kayak make up matte kayak gitu. Nanti juga ada saatnya kita bisa berdandan seperti itu. Tapi untuk sekarang sepertinya tidak pantas dan tidak mencerminkan seorang siswa jika kita menggunakan make up seperti itu. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye.